selamat datang di Saras 001 Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat. Nomor 1. Strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan khususnya pada saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber daya, dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut halayak masyarakat merupakan definisi dari A. Empowerment, B. Mediate, C. Social support, D. Advocate, E. Promosi kesehatan. Jawabannya adalah D. Advocate. Nah, pengertian dari advocate atau advokasi adalah strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya pada saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber daya, dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut halayak masyarakat. Nomor selanjutnya, langkah advokasi yang paling penting adalah menyusun bahan materi atau instrumen advokasi. Nah, ini berada pada tahap A. Persiapan, B. Pelaksanaan, C. Evaluasi, D. Penilaian, E. Monitoring. Jawaban yang tepat adalah A. Persiapan. Nah, pembahasannya terdapat 3 langkah advokasi dalam promosi kesehatan. Yang pertama adalah tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap penilaian. Nah, di tahap persiapan ini merupakan hal yang paling penting dalam menyusun bahan atau materi atau instrumen advokasi. Nah, bahan advokasinya yaitu data, informasi, bukti yang dikemas dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram yang menjelaskan besarnya masalah kesehatan, akibat atau dampak masalah, dampak ekonomi, dan program yang diusulkan atau proposal program. Nomor selanjutnya, advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran advokasi adalah para pemimpin atau pengambil kebijakan baik di institusi pemerintah maupun swasta. Sasaran Promkes pada tahap ini termasuk dalam sasaran A. Primordial, B. Primer, C. Sekunder, D. Tersier, E. Pemberdayaan. Jawabannya adalah D. Tersier. Untuk pembahasannya terdapat pada kalimat terakhir, di mana sasaran Promkes pada tahap advokasi ini merupakan sasaran tersier. Nomor selanjutnya, usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif merupakan pengertian advokasi menurut A. John Hopkins, B. Albert Einstein, C. WHO, D. Sukijo-Noto Atmojo, E. Sudarti Kresno. Jawabannya adalah A. John Hopkins. Nah, menurut John Hopkins, advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Nomor selanjutnya, yang tidak termasuk dalam unsur dasar advokasi yaitu A. Pemanfaatan data dan riset untuk advokasi, B. Melibatkan para pemimpin, C. Identifikasi halayak sasaran, D. Membuat presentasi yang persuasif, E. Penggalangan dana untuk advokasi. Jawaban yang tepat adalah B. Melibatkan para pemimpin. Nah, adapun 8 unsur dasar advokasi yaitu penetapan tujuan advokasi, lalu pemanfaatan data dan riset untuk advokasi, identifikasi halayak sasaran, pengembangan dan penyampaian pesan advokasi, membangun koalisi, membuat presentasi yang persuasif, penggalangan dana untuk advokasi, dan yang terakhir adalah evaluasi upaya advokasi. Oke, nomor selanjutnya. Ada 5 pendekatan dalam melakukan advokasi. 3 diantaranya adalah A. Melibatkan para pemimpin, membangun kemitraan, dan dukungan sistem. B. Bekerja dengan media massa, membangun kemitraan, memobilisasi massa. C. Membangun kemitraan, komitmen politik, memobilisasi massa. D. Bekerja dengan media massa,
memobilisasi massa, mengidentifikasi sasaran. E. Membangun kemitraan, melibatkan institusi kesehatan, penggalangan dana. Jawaban yang tepat adalah B. Bekerja dengan media massa, membangun kemitraan, dan memobilisasi massa. Pembahasannya ada 5 pendekatan utama advokasi, yaitu melibatkan para pemimpin, kemudian bekerja dengan media massa, lalu membangun kemitraan, memobilisasi massa, dan membangun kapasitas. Nomor selanjutnya, advokasi bertujuan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya yang menyangkut keputusan terhadap masyarakat. Adapun tujuan dari advokasi meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Memobilisasi massa, B. Mendapatkan dukungan kebijakan, C. Mendapatkan dukungan sistem, D. Komitmen politik, E. Mendapatkan penerimaan sosial. Jawaban yang tepat adalah A. Memobilisasi massa. Nah, adapun tujuan dari advokasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah untuk mendapatkan komitmen politik, kemudian untuk mendapatkan dukungan kebijakan, untuk mendapatkan penerimaan sosial, dan untuk mendapatkan dukungan sistem. Nomor selanjutnya, penerimaan sosial merupakan hal yang penting bagi keberhasilan promosi kesehatan. Dari segi advokasi, kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut adalah A. Membuat peraturan yang jelas bersama pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. B. Membuat prosedur kerja yang jelas untuk mendukung program kesehatan. C. Mensosialisasikan program kesehatan pada masyarakat. D. Membuat kebijakan untuk mendukung program yang terkait dengan kesehatan masyarakat. E. Mengevaluasi program kesehatan bersama pemerintah. Jawaban yang tepat adalah C. Mensosialisasikan program kesehatan pada masyarakat. Nah, salah satu tujuan dari advokasi yaitu untuk mendapatkan penerimaan sosial. Nah, artinya diterima suatu program oleh masyarakat. Suatu program kesehatan yang telah memperoleh komitmen dan dukungan kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan program tersebut untuk memperoleh dukungan masyarakat. Nomor selanjutnya, sebagai pelaksana advokasi, ada beberapa kiat komunikasi yang harus diikuti agar komunikasi berjalan efektif. Di antaranya, A. Jelas, benar, meyakinkan, kontekstual, dan ringkas. B. Jelas, benar, mendalam, tepat, dan ringkas. C. Jelas, inovatif, hati-hati, mendalam, dan detail. D. Jelas, benar, aman, detail, dan sopan. E. Jelas, benar, hati-hati, sopan, dan detail. Jawaban yang tepat adalah A. Jelas, benar, meyakinkan, kontekstual, dan ringkas. Adapun kiat-kiatnya sebagai berikut. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan 10C, dan untuk bahasa Indonesianya ada jelas, benar, konkret, lengkap, ringkas, meyakinkan, kontekstual, berani, hati-hati, dan sopan. Nomor selanjutnya, metode atau cara untuk melakukan advokasi terhadap institusi pemerintahan diantaranya adalah A. Political lobbying, kegiatan sosial, memberikan arahan dan mensosialisasikan program kesehatan. B. Political lobbying, kegiatan pengajaran, memberikan semangat dan mensosialisasikan program kesehatan. C. Political lobbying, kegiatan persuasif, memberikan semangat dan memberikan pressure atau tekanan pada pemimpin institusi. D. Political lobbying, kegiatan persuasif, memberikan arahan dan mensosialisasikan program kesehatan. E. Political lobbying, kegiatan pengajaran, memberikan arahan dan memberikan semangat. Jawaban yang tepat adalah C. Political lobbying, kegiatan persuasif, memberikan semangat, dan memberikan pressure atau tekanan pada pemimpin institusi.
Nah, prinsip dasar advokasi tidak hanya sekedar melakukan lobby politik, tetapi mencakup kegiatan persuasif, memberikan semangat, dan bahkan sampai memberikan pressure atau tekanan kepada para pemimpin institusi. That's all kawan-kawan, demikian 10 soal yang sudah kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton sampai habis, tunggu soal-soal berikutnya ya. Terima kasih.